Bus kecebur dalam danau tadi tenggelam sampai kedalaman 10 meter, guys. Semua penumpang dalam bus itu berusaha keras menyelamatkan diri mereka dengan memecahkan kaca jendela bus, guys. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Detektif Satria tentunya. Terima kasih buat kalian semua udah klik video ini. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas sebuah kisah perjuangan seorang atlet renang yang karirnya udah cemerlang, guys. Namun karirnya itu pun kemudian berakhir demi menyelamatkan nyawa sekelompok orang. Dan bagi saya kisah ini sangat terharu saat saya membacanya. Jadi saya ingin teman-teman juga mengetahui akan kisah ini. Tanpa perlu berlama-lama, ya langsung saja kita masuk ke kisahnya. Let's go. Jadi guys, di tahun 1976, tanggal 16 September, telah terjadi sebuah kecelakaan yang mana ada sebuah bus listrik nomor 15 sedang di luar kendali. Jalannya itu tidak stabil lagi guys. Saat itu ada 3 orang pria sedang jogging pagi di Yerevan. Masing-masing mereka bernama Shafar Karapetian, Gamo yakni adiknya Shafar, dan Liparit Almasyakian yaitu pelatih mereka. Nah, di saat mereka sudah sampai di danau Yerevan, mereka melihat bus tadi yang jalannya oleng-oleng guys. Hingga dalam hitungan detik pun bus itu menerobos tepian danau yang berpasir dan lalu tercebur ke dalam danau guys. Dalam bus tersebut ada 92 orang guys, termasuk seorang penumpang yang memaksa supir bus agar berhenti di luar jadwal. Hal ini pun membuat keributan dalam bus. Ya, akibatnya sang supir tidak bisa menyetir dengan baik. Jadi karena itulah kecelakaan terjadi. Kecebur dalam danau tadi tenggelam sampai kedalaman 10 meter guys. Semua penumpang dalam bus itu berusaha keras menyelamatkan diri mereka dengan memecahkan kaca jendela bus guys. Nah, jadi kan ada Shafar beserta adik dan pelatihnya yang melihat secara langsung bus itu jatuh ke dalam danau guys. Tanpa pikir lama, Shafar pun langsung loncat ke danau. Dia refleks untuk membantu semua penumpang tadi sambil meminta bantuan dari adiknya dan juga pelatihnya untuk membawa semua penumpang ke tepi danau guys. Shafar pun menendang kaca jendela. Ya, sudah dipastikan kakinya terluka sebab yang dia tendang itu kaca. Berdarahlah kaki Shafar, mana air itu danau itu dingin pula guys. Namun Shafar tidak mempedulikan kakinya itu, terus berusaha menarik semua penumpang itu kepada adik dan pelatihnya yang sudah menunggu di tepi danau itu guys. Hingga ia mengulangi 30 kali menarik penumpang ke tepi. Pasti kakinya sobek ya guys. Kalau soal sakit pasti sakit banget. Apalagi itu kena air, perihnya minta ampun. Sebelum saya lanjut ceritanya, saya mau cerita sedikit guys mengenai Shafar itu siapa. Jadi Shafar Karapetian itu adalah seorang atlet renang yang handal. Ia lahir pada 19 Mei 1953 di Republik Soviet Armenia. Dan kemudian tahun 1946 keluarganya pindah ke Yerevan guys. Memang dari sejak kecil Shafar sudah suka berenang sampai ia pengen jadi atlet renang yang hebat. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi selama 30 kali itu Shafar berhasil mengeluarkan 46 orang, tapi yang selamat cuma 20 orang guys. Di saat itu tim penyelamat pun datang, kalau di Indonesia seperti Basarnas gitu guys. Tim penyelamat yang udah tiba di lokasi kejadian tadi memberitahu Shafar yang udah kelelahan agar berhenti, biar tim penyelamat tadi yang mengevakuasi lebih lanjut. Shafar yang kelelahan tadi guys mulai kehilangan kesadaran. Ia pingsan di tempat kejadian itu guys. Dan lalu pun ia segera dilarikan ke unit keperawatan intensif dan dirawat di rumah sakit selama 45 hari guys. Di sini ia kehilangan darah guys, gara kedinginan serta luka sobek akibat pecahan kaca. Ia pun menderita pneumonia dan keracunan darah guys. Pneumonia itu guys adalah peradangan paru-paru disebabkan oleh infeksi. Gejalanya itu biasanya batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Lebih kurang seperti itu guys. Mohon maaf ya kalau saya salah. Dan juga kabarnya kondisi Shafar sempat kritis selama beberapa hari guys. Dan nyawanya benar-benar terancam saat itu. Nah guys, atas penyelamatan Shafar selamatkan penumpang bus listrik itu, di pemerintah Uni Soviet menganugerahi Ordo Lencana Kehormatan untuk Shafar. Namun katanya sih konon pemerintah meremehkan kepahlawanan Shafar guys.
Sebab setelah kejadian itu, orang ingin menerbitkan artikel di surat kabar, namun tidak diizinkan, guys. Dan akhirnya cerita penyelamatan Shafars itu menjadi sebuah bibir saat berita upaya heroiknya diterbitkan di Komsomolskaya Pravda pada tahun 1982, guys. 6 tahun setelah kecelakaan itu, sebelum itu sih masyarakat Uni Soviet sama sekali tidak tahu mengenai berita aksi heroik Shafars. Tapi tunggu dulu, guys. Kecelakaan yang terjadi di Danau Yerevan bukanlah pertama kali Shafars menyelamatkan nyawa orang. Karena 2 tahun sebelumnya, ceritanya saat itu Shafars sedang berpergian dengan bus dari komplek olahraga menuju pusat Yerevan. Pada suatu ketika, supir memberhentikan bus di tengah perjalanan, guys. Supir itu mau memeriksa mesin, namun sang supir lupa menarik rem tangannya. Apalagi bus mereka berhenti di jalan pegunungan. Akibatnya, bus mulai bergerak mundur menuju ngarai gunung yang dalam gara-gara lupa tarik rem tangan tadi, guys. Shafars yang refleks langsung bergerak cepat. Ia pun segera berlari menuju ke kabin pengemudi dan berhasil menstabilkan bus sebelum menarik tuas rem. Syukurnya saat peristiwa itu terjadi, nggak ada korban, guys. Namun bagaimanapun juga, peristiwa itu hanya menarik sedikit perhatian karena nggak ada korban saat peristiwa itu terjadi. Setelah kejadian tersebut, Shafars tidak dapat bersaing dalam kompetisi swimmer apapun, yang mana sebelumnya ia berhasil mendapatkan beberapa medali dari kejuaraan Eropa dan Soviet, guys. Setelah kejadian itu, ia menghabiskan 45 hari di rumah sakit dan tidak sadarkan diri. Alasan mengapa Shafars tidak dapat bersaing lagi adalah setelah tragedi dia mengalami keracunan darah, radang paru-paru, dan masalah psikologinya, guys. Tentu saja setelah keluar dari rumah sakit, ia kembali ke pelatihan. Namun, karena kesehatannya tidak baik, jelas bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan karirnya lagi, guys. Jadi, peristiwa di Danau Yerevan di tahun 1976 juga bukan aksi heroik terakhir Shafars, guys. Ada ceritanya lagi nih, guys. 10 tahun setelah menyelamatkan orang-orang di danau, mantan perenang itu kembali mengenakan jubah pahlawannya di Yerevan. Kali ini, komplek olahraga dan konser yang terkenal di kota itu terbakar. Saat kebakaran itu terjadi, kebetulan pula Shafars juga berada di sana dan dia bergegas masuk untuk membantu memadamkan api dan membawa orang-orang ke tempat yang aman. Ya, akibatnya dia menderita luka bakar besar dan dirawat di rumah sakit selama 2 minggu lebih, guys. Kemudian, seiring berjalannya waktu, aksi kepahlawanannya diakui oleh Armenia, Uni Soviet, dan luar negeri. Sebab pada tahun 1986, Komite Planet Kecil menyetujui penamaan sebuah asteroid untuk menghormatinya. Asteroid 3027 Shafars ditemukan pada 1978 oleh para astronom di Observatorium di Astrofisika Crimea. Penghargaan global lainnya untuk karepetian termasuk World Plus Prize. Dan ia pun membuka usaha toko jualan sepatu. Kepahlawanannya sebagian besar dilupakan sampai estafet obor Olimpiade pada tahun 2013. Setelah insiden memalukan di Moskow, ia diminta untuk membawa obor lagi keesokan harinya. Dengan percaya diri, dia kemudian mengatakan kepada media Rusia bahwa dia membawa obor untuk Rusia dan Armenia. Nah, itulah tadi sedikit kisah kepahlawanan mantan perenang handal, guys. Semoga kalian enjoy ya dengan kisah kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. See you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.